Program ini bertujuan melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama masa pandemi COVID-19. Program pemulihan ekonomi nasional ini merupakan bentuk respon kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam upaya untuk menjaga dan mencegah aktivitas usaha dari pembukaan lebih lanjut. Merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 terhadap perekonomian, penanganan krisis kesehatan, serta respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM. Yang paling diketahui dari program PEN adalah dukungan untuk dunia usaha UMKM. Subsidi bunga 34,15 triliun, insentif pajak 28,6 triliun, penjaminan untuk kredit modal kerja UMKM 6 triliun. Saya sungguh mengapresiasi dan bangga sekali dengan pemerintah RI, dalam hal ini Kementerian Keuangan, yang begitu responsif mengeluarkan paket-paket kebijakan dalam pemulihan ekonomi nasional yang menurut saya sangat konkret dan solutif. Paket-paket disebut antara lain pemberian kredit ultramikro, relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi para pelaku UMKM, sampai dengan penjaminan pemerintah yang dilakukan antara Kementerian Keuangan dengan lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. SMV diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan Kementerian Keuangan dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Contohnya beberapa BUMN yang merupakan SMV di bawah pembinaan DJKN. Dengan berbentuk korporasi, SMV tersebut diharapkan dapat bergerak lebih lincah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, lebih fleksibel dalam mencari sumber pembiayaan non-APBN, namun tentunya dalam kerangka tata kelola yang baik. SMV merupakan singkatan dari Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yang dibentuk dalam rangka mendukung kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan. Program PEN ada juga yang berupa dukungan pemerintah kepada beberapa BUMN, yaitu berupa suntikan penyertaan modal negara dengan kriteria BUMN penerima adalah yang mempunyai pengaruh terhadap hajat hidup masyarakat. Tahu dong, misalnya SMI, PII, Geodipa, BLU Elman, dan masih banyak yang lainnya. Jadi harapan saya SMV atau Special Mission Vehicle ini harus mampu memberikan stimulus yang baik terhadap pemulihan ekonomi nasional sehingga ekonomi Indonesia dapat kembali bangkit dan meroket. Jaya! PT SMI yang bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur dan memberikan pinjaman kepada pemerintah daerah dapat terus melakukan perannya dengan memberikan pinjaman pembangunan kepada pemerintah daerah dengan skema penerus pinjaman. LPEI yang selama ini memberikan pembiayaan untuk mendorong ekspor tentunya dapat menjalankan skema penjaminan kepada badan usaha yang diberikan modal kerja oleh perbankan dalam program pemulihan ekonomi nasional. Program pemulihan ekonomi khususnya yang dilakukan di Maluku Utara bisa kita saksikan sendiri saudara kita yang di Kementerian Keuangan dalam pemberian insentif pajak dan juga yang dilakukan oleh saudara kita di Forum BUMN Maluku Utara dari perbankan yang memberikan penjadwalan ulang terhadap kredit-kredit yang ada di Maluku Utara. Ancaman COVID-19 sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, tidak terkecuali di wilayah Sumatera Barat, khususnya Bukit Tinggi. Mulai dari Pasar Aur Kuning sebagai pusat grosir di Sumatera, sampai kunjungan wisatawan dan perhotelan pun mengalami dampaknya. Sebagai kota wisata yang berbudaya, banyak pusat oleh-oleh di kota Bukit Tinggi yang sudah gulung tikar. Untuk di Banten sendiri, pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2020 mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif atau terkontraksi sebesar 7,40%. Hal ini disebabkan karena melemahnya di semua lapangan usaha, terutama transportasi dan pergudangan.
yang mencatat minus 47%, di mana di setidaknya 59 perusahaan tutup, 17.000 karyawan di PHK dan 27.000 karyawan dirumahkan. Namun untuk saat ini, dengan diluncurkannya sejumlah kebijakan pemerintah pusat dan daerah melalui program pemulihan ekonomi nasional, ekonomi Provinsi Banten mulai menggeliat. Secara umum, pelaku ekonomi kecil di awal masa pandemi banyak yang tutup. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, perekonomian mulai membaik, khususnya di Kota Malang. Salah satu contoh relevan terkait membaiknya perekonomian ada di KPKL Lodika. Selama masa transisi adaptasi kebiasaan baru, produktivitas lelang naik kurang lebih 250% dari awal masa pandemi. Transportasi yang terjadi di Kota Sorong ini betul-betul mengenai. Kalau orang lokal yang masuk, kalau KTP bukan KTP Sorong, itu pasti saja mereka suruh kembali. Sedangkan kalau KTP Sorong itu bisa masuk ke Kota Sorong. Nah, itu kalau daerah Kota Sorong, khusus untuk Kota Sorong aja. Jadi sangat sulit untuk investor masuk daerah Kota Sorong ini. PSBB ini berdampak pada peliburan sekolah, tempat kerja, kemudian perkantoran yang tidak esensial, akan terhentinya kegiatan keagamaan seperti ibadah di masjid atau gereja, dan kegiatan-kegiatan sosial dan budaya di tempat umum dan juga kegiatan perekonomian. Kebijakan ini memang tidak mudah untuk dijalankan, terlebih lagi pada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal seperti pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, pengusaha restoran, warung makan, dan ojek online. Protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru harus betul-betul diterapkan dengan disiplin bila kita tidak ingin COVID-19 menyerang lebih banyak masyarakat Jakarta dan kita kembali menjalani PSBB yang sangat berat baik dari sisi ekonomi, fisik, apalagi psikis.